Apa kabar? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan yang saya beri judul adalah Restoring Broken Relationship atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Saya kenapa pilih judul ini? Karena dengan meningkatnya individualisme sekarang ini, sepertinya sebuah hubungan itu banyak yang kita acuhkan atau kita tidak pedulikan. Padahal ini sesuatu yang penting. So why I choose this theme? Because increasing individualism. Kok belepotan begini? Individualism, people tend to ignore relationship with other people. So this the most important that we learn what is the relationship to do with our life. Apa sih hubungannya dengan hidup kita? Kenapa sih ini penting? Kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk ke firman. Bapak di surga, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman. Kiranya roh Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan hikmat, akal budi dan kemampuan untuk hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Dan persiapkan hamba-hamba-Mu di tempat ini, umat-Mu untuk menerima semua benih yang Tuhan taburkan bagi setiap dari kami, boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, bila hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena yang pertama, one enemy is too many and 100 friends too few. Kalau kita punya hubungan yang rusak, if we have the relationship is broken relationship, we have one enemy already. And this quote said, one enemy is too many and 100 friends is too few. Berarti sebuah hubungan itu penting banget karena satu aja orang yang gak enak. Kadang-kadang di satu pekerjaan ada satu orang yang membuat kita tuh gak enak hubungannya atau kita pernah bertengkar dengan dia. Kadang-kadang kita mau keluar aja dari perusahaan itu, mau kerjanya udah gak mau lagi di situ. Di gereja pun bisa terjadi. Kadang-kadang ada orang yang bertengkar atau bergesekan dengan kita bisa pindah gereja karena salah satu orang itu, betul gak? Banyak hal yang bisa terjadi karena kita gak bisa get along. The relationship is very important because this one also is mentioned in the Bible. We can see the first Romans 12, verse 18. If it is possible as much as it lies with you, live peaceably with all men. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, dikatakan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita harus hidup damai, akur sama semua orang. Seringkali kita banyak gak akur sama orang, sehingga musuh kita banyak. Kalau kita hidupnya penuh dengan musuh, banyak musuh di mana-mana. Kita pergi satu tempat, ya ada musuh saya di sana. Kita pergi ke tempat lain pindah, ternyata ada musuh lagi kita di sana. Kita bertengkar lagi di tempat lain dengan orang lain di sana. Kemana kita akan pergi? Makanya di zaman ini yang banyak individualismenya, kita menyendiri di kamar, gak punya teman. Hidupnya sengsara, kenapa? Terisolir. Siapa yang mengisolir? Diri sendiri. Karena kita gak akur dengan si A, kita gak akur dengan si B, kesana gak akur dengan si C, gak akur dengan si D. Kita mau akur sama siapa? Masa kita harus pergi ke jungle kayak film Tarzan dulu, hidupnya sama binatang-binatang di hutan begitu? Kan gak begitu ya? Saya percaya bahwa kita diciptakan bukan hanya makhluk individu, tapi kita juga makhluk sosial.
Saya bekerja di aged care. Banyak orang yang di aged care itu dan diteliti sama orang-orang yang mengelola itu, mereka orang-orang itu meninggal itu bukan karena mereka itu sakit, maksudnya meninggal karena sakit penyakitnya, tetapi apa? Loneliness, kesepian. Bayangkan, kita nggak pernah pikir bahwa seorang yang sangat kesepian itu membunuh, bisa membuat orang itu meninggal. Karena kita ini manusia nggak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya kita perlu teman, kita perlu berbagi, kita perlu ada koneksi. Relationship is very important. Most of the people died in the aged care because of loneliness. It's very sad. Ada orang yang, saya udah gak ada teman-teman saya udah meninggal semua, gak ada yang kunjungin, gak ada saudara, gak ada anak yang datang melihat, memperhatikan. Hatinya itu gak kepengen hidup. Kalau semangat hidup itu udah gak ada, selesai, pada dasarnya itu sudah selesai. Dia pengennya mikirnya mati, gak mau makan, gak mau dikasih apapun, gak mau. Gak mau makan, gak ada aktivitas, dia hanya diam saja. Ya gak tunggu berapa lama berangkat. Oleh sebab itu, the relationship is very important for us. Hubungan itu perlu, kenapa kita perlu perbaiki? Memang betul, sebuah hubungan itu perlu lebih dari satu orang, betul gak? Namanya relationship. Itu nggak bisa satu orang, itu namanya bukan relationship. Perlu dua atau lebih, itulah hubungan. How to restore the relationship also have two-sided. Ada dua sisi. Nggak bisa sendiri. Kalau mengampuni bisa sendiri. Kenapa? Karena kita yang melepaskan pengampunan. We give forgiveness by our own. We don't need anybody else to help you. You can give the forgiveness because you know that God requires you to give the forgiveness because you are forgiven. Forgive and then forgiven. Jadi relationship ini memang perlu ada dua sisi. Tapi kita juga yang pertama ada 6 hal yang saya ingin ungkapkan. Yang pertama, we ask God wisdom. Minta hikmat dari Tuhan. Untuk memulihkan hubungan itu gak bisa pakai cara kita sendiri. Dikatakan bahwa don't try to repair a broken relationship in your own wisdom. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Karena hikmat kita terbatas. Kadang-kadang kita nggak tahu ini gimana cara. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara memulihkan hubungan ini. Kita perlu hikmat. Tanpa hikmat, dikatakan bahwa apa yang kita lakukan itu seringkali nggak jadi baik hubungannya, malah memperuncing. Makanya kita perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu bukan hanya pintar, tetapi kita tahu timingnya, kita tahu caranya, kita tahu bagaimana melakukannya. Ini hikmat. Kadang-kadang kita nggak tahu gimana memulainya, kita nggak tahu. Kadang-kadang karena benturan itu begitu hebat, ketemu aja kita bisa takut. Mau ketemu orang itu, lihat nih dari jauh nih, kita ketemu di mall, ada orang itu. Kita lebih baik putar balik, muter ke sana jalannya daripada lurus ke sini. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu mau ngapain. Kalau ketemu itu kira-kira mau apa? Kita udah takut duluan. Kita putar ke sana supaya nggak ketemu orang tersebut. We avoid the person that have conflict with us. Why is that? Because we don't know how to deal with that conflicts. Jadi kita perlu hikmat daripada Tuhan. Di James 1 verse 5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking.
Jadi bahasa Indonesianya, kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia meminta dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati, ini terjemahannya, dan dengan perasaan belas kasihan. Kalau dia terjemahan terjemahan baru, itu dikatakan dengan tidak membangkit-bangkit. Kadang-kadang kita baca terjemahan itu kita nggak ngerti, dengan tidak membangkit-bangkit itu apa sih artinya? Nah, makanya kita perlu beberapa referensi supaya kita mengerti. Maksudnya apa? Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan itu nggak akan ngomelin kita. Kayak kita minta sesuatu kepada orang tua, kadang-kadang kita diomelin. Tuhan tuh nggak gitu. Ada beberapa orang tua yang senangnya ngomel. Anak minta sesuatu bukan dikasih pengertian tapi diomelin. Makanya kadang-kadang kita juga takut minta sama Tuhan. Kenapa? Karena papi saya begitu. Atau mami saya begitu. Sehingga kita takut. Jangan takut, minta sama Tuhan hikmat. Supaya kita tahu jalannya. Seringkali itu yang kita perlukan. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Step yang kedua adalah wisdom to go talk to the person. Ini ngomong masalah apa? Mengenai komunikasi. Kalau kita ada konflik, kalau kita biarkan saja, konfliknya nggak pernah akan selesai. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi. Kita seperti orang yang nggak kenal, itu putus sudah. Relationship have to be communicate. We have to talk to the person. Don't talk about them, but talk to them. Don't post about them, talk to them. Seringkali di media sosial kita posting kan. Sakit hati kita baca-baca kok. Kadang-kadang kalau kita monitor di media sosial, oh ini lagi sakit hati ke siapa nih. Ngomongnya tuh kita udah tahu. Ada hal-hal yang diungkapkan dalam postingnya. Itu nggak akan menyelesaikan permasalahan antara yang konflik. Kalau posting sesuatu, itu seperti mengungkapkan kekesalannya di media. Nggak perlu, talk to them. Ngomong sama mereka. Seringkali kita perlu juga belajar ngomong. Kadang-kadang kita ngomong itu nyelekit. Pernah nggak ketemu orang begitu? Jangan nengok ya. Nggak ada di sini. Kita belajar ngomong tuh untuk apa? Supaya yang keluar dari mulut kita tuh tidak menyakiti orang. Kenapa sih orang selalu ngomong, ada orang ya, bukan selalu. Ada orang yang ngomong selalu mengeluarkan kata-kata yang nyelekit di hati. Nggak enak didengarnya gitu. Kayak kalau makan nasi kayak sekam gitu yang dimakan itu. Kenapa begitu? Karena ada sesuatu dalam dirinya yang dia tidak selesaikan. Kalau dalam hatinya itu ada air pahit, yang keluar dari mulutnya selalu pahit. Itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, orang ini perlu penyelesaian. Minta hikmat dari Tuhan itu termasuk untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Karena kita bisa lihat ada orang yang membuat orang lain senang, kemanapun dia pergi. Kemanapun kita pergi, orang-orang senang. Ada jenis orang yang kedua adalah orang-orang senang kapanpun dia pergi. Kalau dia udah pergi orang senang. Lah ini kan berarti ada sesuatu sama orang ini ya kan. Everybody happy whenever they go. One kind of person, wherever they go, everybody happy. But one more kind of person, whenever they go, everybody happy. Ini kan kita sedih kalau kita menjadi orang itu. Kita di kelompok yang mana nih? Kalau tiba-tiba kita datang, orang-orang langsung. Berarti ekspresinya gak senang. Tapi kalau orang itu begitu, kemana aja? Kamu gak kesini, gak rame, gak ada kamu. Ini kan berarti orang itu happy. When you have the expression like that, everybody happy to have you. You have become a blessing in this community. Tapi kalau orang udah, aduh
dia lagi. Orang langsung pergi. Aduh, berarti that something that we have is not really blessing for others. Kita ini mungkin juga kita tuh nggak punya sikap yang manis, yang baik, yang menyenangkan. Setiap kali kita datang membuat orang irritated, nggak enak, nggak nyaman. We have to learn how to talk. We have to learn how to treat people. Itu yang kedua, wisdom to go to talk the person. Terus ayatnya kita bisa baca, therefore if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and reconcile to them, then come and offer your gift. Itu bahkan Tuhan tuh mengatakan kalau kita tuh ada perasaan gak enak sama orang, waktu kita memberikan persembahan, tinggalkan dulu, beresin dulu. Berarti kan kita harus pergi membereskan itu. Gimana membereskan? Suruh pergi, datengin orangnya. Berarti harus ada komunikasi dengan orang itu membereskan. Memang betul perlu 2 orang untuk membereskan sebuah hubungan. Tetapi niatan kita ada enggak? Kan tadi dikatakan, kalau tergantung daripadamu, berarti kalau tergantung daripada kita, akur sama semua orang. Berarti inisiatifnya dari siapa? Dari kita. Karena Tuhan juga memperbaiki hubungan, inisiatifnya dari Tuhan. Waktu kita masih berdosa sama Tuhan. Waktu kita masih kurang ajar sama Tuhan. When we rebel to God, God have initiative to send His Son to save us. Supaya hubungan kita kembali bisa baik sama Tuhan. Itu inisiatif dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini adalah murid-muridnya Tuhan, ya kan? Inisiatif harus mulai dari siapa? Orang yang mengenal firman. Berbicaralah, komunikasilah dengan orang itu. Yang ketiga, wisdom to choose the right approach. Bagaimana kita mendekati atau approach itu mendatangi atau bagaimana kita menghadapi situasi itu. Jadi, you need to choose the right time, place, and tone. Nah, ini kan yang tadi saya katakan. Kita harus bisa memilih timingnya yang tepat. Kemudian tempat yang tepat. Dan kemudian intonasi yang tepat. Ini berbicara mengenai komunikasinya yang tepat. Ini saya ingin kita melihat gini loh. Kadang-kadang di situasi yang gak tepat, kita juga gak bisa kita ngomong sama orang. Orangnya pas lagi di tempat yang sedang berduka, misalnya dia lagi di rumah sakit. Atau lagi ada masalah di rumahnya, kemudian kita datang untuk menyelesaikan masalah. Bukan jadi beres. Jadi runyam, karena orangnya gak siap. Tempat gak tepat. Timingnya gak tepat. Waktu dia seneng, waktu hatinya dia gembira, mungkin ketemu di mana? Waktu dia makan. Kan seneng. Atau kita undang dia makan. Atau ada jembatan lah mungkin undang dari teman yang, kita ada satu orang yang berteman dengan sama. Kemudian orang ini yang undang, yuk kita makan. Ketemulah di tempat makan ini. Mungkin itu timing yang tepat. Makanya kita perlu hikmat daripada Tuhan. Tuhan minta tolong kapan waktu yang tepat bagi saya. Ini bukan berarti kita harus menunda ya. Bukan menunda. Tetapi kita minta hikmat dari Tuhan supaya tahu timing yang tepat. Karena kan kita gak bisa baca orang kan gitu. Tuhan yang tahu. We need to ask God for the wisdom in the right approach. Bagaimana kita melakukan ini? Ini penting banget. Supaya kita hubungannya bisa kembali baik. The time, the place, and the tone. Ini, the wrong approach can hurt instead of helping the relationship. Karena pada waktu kita melakukannya salah,
timingnya salah, apalagi kita terpancing lagi dengan omongan dari dia, kemudian nada kita mulai naik. Ya, bukan menyelesaikan masalah, tetapi masalahnya tambah runcing. Jadi sepertinya kita datang itu untuk menjadi menambah bebannya dari masalah yang kita hadapi dengan orang tersebut. Jadi akhirnya berdebat, bukannya menyelesaikan masalah, malah tengkar. Ini bukan hal yang kita inginkan. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mengatasinya. Bukan hanya orang itu, tetapi we need to know the timing for us too. The place for us too. So we can handle the situation. Jadi kita harus belajar mengenal dia juga dan hati kita juga. Jangan kita juga lagi kesel. Ketemu orang yang kita mau ajak damai tapi hati kita lagi kesel. Lagi masalah di tempat pekerjaan. Lagi stres. Lagi tugasnya banyak. Lagi ujian tuh lagi bikin skripsi. Kita mau menyelesaikan masalah pokoknya supaya cepat. Cepat-cepat juga gak akan beres. Bukannya jadi beres, jadi berkelahi. Karena kita sendiri lagi stres. Itulah yang kita perlu wisdom dari Tuhan. Berikutnya, wisdom to speak the truth in love. Nah ini kita harus ngomong kebenaran dan sikap yang benar. Seringkali kita gak bisa beresin permasalahan karena apa? Karena kita gak pernah rasa kita tuh punya kesalahan. Kita selalu merasa diri kita tuh benar. Ini sehingga kita gak bisa menyelesaikannya. Speak the truth about what you did. Own your part. Bertanggung jawablah. Memang waktu itu tuh saya salah ngomong. Akuilah kalau kita tuh salah. We need two person to argue. Iya kan? Kita perlu dua orang untuk bertengkar. Kalau bertengkarnya sendiri itu nggak bertengkar itu. Mungkin dia lagi curhat sama dirinya sendiri. Lagi ngomel atau lagi nge-rap. Jadi bertengkar perlu dua orang. Sebuah perkelahian katanya dibutuhkan dua orang gila. Jadi gak bisa gitu sendiri. Berdua ini kita harus berani mengakui kalau kita juga salah. Kadang-kadang suami istri pun begitu ya kan. Yang masih belum bersuami dan belum beristri, ketahuilah. Bahwa pada waktu suami istri pun ada pertengkaran. Perbedaan pendapat bisa terjadi. Mungkin lagi masih pacaran, semuanya indah. Makan di pinggir jalan pun serasa kayak di hotel bintang 5 ya kan. Kenapa? Karena hatinya sedang berbunga-bunga. Semua gak ada masalah. It's no problem. Macet, tambah senang. Berbunga-bunga soalnya macet kan tambah lama berdua. Asik. Tapi kalau udah menikah, persoalannya bisa lain. Waktu macet bisa marah-marah di mobil. Belum lagi yang satu ngomongnya menyinggung gitu kan. Wah udah tambah marah. Nginjek gas juga yang biasanya pelan. Jadi tambah kenceng nginjeknya. Bukan pengalaman pribadi ya. Tapi ini bisa terjadi. Kekesalan hati kita bisa memicu sebuah pertengkaran. Speak the truth about your deed. Kita juga kadang-kadang bisa salah kok. Walaupun kadang-kadang kita gak mau mengakui. Ada orang berkata bahwa wanita itu selalu benar katanya. Karena gak pernah mau kalah. Gak pernah mau kalah. Pokoknya gitu loh. Jadi semuanya pakai pokoknya. Jadi ya udahlah. Ngalah gitu. Tapi itu nggak selalu wanita sih. Pria juga bisa begitu. Speak the truth about what you did. Akuilah kalau kita juga punya andil dari sebuah pertengkaran. Baru bisa damai. What they did, you can expect them to just know. Maksudnya apa? Kita harus ngomong. Kita nggak bisa berharap orang lain tuh langsung tahu. Kita harus ngomong yang benar. Kita menceritakan bahwa iya, saya punya andil di situ. Saya mau minta maaf. I just want to say sorry. I did wrong. And I want to tell you as well that I don't like when you say that.
Atau kita harus ngomong sebetulnya kenapa sih bisa terjadi itu. Kamu ngomongnya kayak gitu, itu aku gak bisa terima loh. Aku sakit loh hatiku. Tapi kita harus ngomong bahwa aku gak mau kamu ngomong kayak begitu. Supaya orang lain juga tahu. We cannot expect they know. Apa sih kok tiba-tiba dia marah. Oh kok tiba-tiba dia bentak saya. Gak ngerti. Hey, talk. Speak up. Ngomong. Kasih tahu, kalau dia memperlakukan saya begini, saya nggak bisa cool down. Ini perlu komunikasi seperti itu. Ungkapkanlah apa yang kita nggak suka dengan peristiwa itu. Tetapi kita juga harus siap untuk dikasih tahu, ya kan? Bukan hanya ngasih tahu, tetapi dikasih tahu. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Jadi kita harus ngomong dengan benar, tapi dengan dasarnya kasih bukan kesel. Kalau kita ngomongnya dengan kesel, itu nggak akan menyelesaikan masalahnya, percaya deh. Kita ini selalu pengen menang. Siapa yang pengen kalah? Nggak ada. Percayalah, nggak ada. Walaupun kita sayang sama orangnya, coba kalau lagi argue, tetap pengen menang. Walaupun akhirnya ngalah, bukan berarti dia menerima loh. Kadang-kadang diam, it doesn't mean that the person is accepted. Ada orang yang memang nggak mau tengkar aja, akhirnya dia diam. Tapi situasi itu tidak menolong keduanya. It doesn't help for both of you. The relationship still broken. Why? There is no communication, the right communication. Nggak ada percakapan yang memperbaiki itu. Ngomong yang benar. Supaya dua-duanya mengerti. Setelah itu baru bisa menyelesaikan masalahnya. Dasarnya apa sih? It's love. It's not win or lose. Bukan menang atau kalah, bukan. Tapi menyelesaikan masalah itu untuk win for both. Untuk menang untuk keduanya. Jadi kita harus ngomong yang benar. Kamu suka gak suka. Seringkali kalau orang yang belum menikah nih, salah satunya masak misalnya. Karena kan bisa cewek atau bisa cowoknya. Masak, oh saya mau masak buat kamu. Oke, ya masak. Kemudian dicicipi, oh enak gak? Enak banget. Padahal dia gak doyan. Kenapa? Untuk menyenangkan orangnya. Ya karena dia pikir, wah dia senang masakan saya, kasih terus. Kira-kira kalau udah menikah, ya setahun masih tahan, 2 tahun gak ngomong masih tahan. Setelah 5 tahun masih tahan. Bisa dibanting gitu makanannya. Kenapa? Gak doyan. Speak the truth. Saya belajar ngomong yang sejujurnya walaupun awal-awalnya mungkin juga agak, ya istri saya mungkin kurang senang juga ya. Kalau saya bilang yang gak enak, yang gak enak. Ngomong yang benar aja deh. Daripada saya misalnya, saya gak suka yansui. Terus saya ngomong, oh ya enak. Ayam nasi Hainam kan pakai yansui itu. Bikin apa juga itu kan pakai yansui kan. That's coriander leaves. Ya kalau saya ngomong, wah enak banget. Kasih terus yansui. Saya tersiksa hidupnya. Tertekan saya makan pho yang segitu semangkuk besar rasanya kayak obat. Karena saya makan yansui, saya men-treat kayak makan obat karena saya tahu itu bagus. Saya makan, tapi jangan dicampurin dengan makanan yang saya suka. Pho kan tahu sendiri mangkoknya besar. Saya makan obat semangkuk besar. Oh my God. Nggak tahan. Makanya harus ngomong yang benar. Nggak enak, saya nggak suka. Ngomong. Jangan sesuatu yang palsu dikemas kayak apapun, tetap akan keluar aslinya. Keluar aslinya nanti jelek. Kenapa? Udah jengkel. Aduh dia masak ini lagi. Atau kita udah
nggak makan kan. Tapi pasangannya bilang, kenapa kamu nggak makan? Wah jangan-jangan dia udah makan di luar. Wah jangan-jangan dia ada cem-ceman di luar. Wah udah kan berkembangnya jadi ngalor. Jadi nggak karuan kan, jadi bola liar. Karena kita nggak pernah ngomong yang sejujurnya. Tell the truth. We have to tell the truth. The fifth one. Wisdom to listen. We can speak, but sometimes we need to listen. Makanya Tuhan menciptakan mulut satu, kuping dua. Supaya apa? Lebih banyak dengar daripada ngomong. Kita lihat pada waktu orang bertengkar, kenapa dia teriak-teriak padahal jaraknya dekat? Wah teriak, kenapa? Karena hatinya jauh, gak kedengeran. Dia gak mau denger, dia maunya ngomong. Makanya teriak-teriak. Coba kalau lagi pacaran, pernah begitu? Enggak, semuanya bisik-bisik. Halus ngomongnya. Karena hatinya dekat. Kalau hati udah jauh, ngomongnya teriak-teriak. Karena kita gak mendengar. You can hear but you are not listening. Kenapa ada orang tua yang makin anak sampai teriak-teriak? Hati mereka udah mulai menjauh, hati-hati. Kenapa anak juga gak mau lagi ngomong sama orang tua, hatinya udah mulai menjauh. We have to listen. Sometimes apa yang kita lihat itu belum tentu itu yang dimauin. Ada anak yang benci orang tuanya, kenapa? Oh kalau saya ngomong sama mama saya selalu dimarahin. You are not listening what your mother said to you. Kita gak denger apa orang tuamu ngomong sama kamu tuh, kamu gak tahu maksudnya apa. Yang jelas marah aja. Padahal intinya kan kita bisa ambil. Kadang-kadang sebuah pengajaran waktu diajarkan gak enak. Siapa yang enak diajar? Gak ada yang merasa enak. Kita pergi ke sekolah dulu waktu kecil. Dipaksa, saya ingat waktu TK itu disuruh sekolah. Saya kabur dari kelas. Gak mau. Sampai tante saya yang nungguin, sampai kejar-kejar ke jalan. Anak kecil bisa merasa gak nyaman karena kita sekolah. Siapa yang senang sekolah dan dikasih PR? Gak ada kalau bisa mau tidur, bener gak? Walaupun mahasiswa juga tetap kalau bisa tidur mau tidur daripada belajar, ya kan? Kalau mau relax, maunya begitu. Tetapi kan gak bisa begitu. Waktu diajar, kita harus belajar. Karena emang itulah bagiannya kita. You have to seek the understand and not just to be understood. Jangan mau di ngertiin sama orang. Kamu harus ngerti saya dong. Nah kita mau gak mengerti orang lain? Ada seorang di sebuah gereja menanyakan ini. Emang kalau hamba Tuhan boleh terus-terusan menyakiti hati orang? Pertanyaannya kok begini? Ya jawabannya gimana? Boleh gak? Gak boleh. Memang betul gak boleh kan? Gak boleh nyakitin orang. Tapi apa sih maksud dari pertanyaan itu? Hamba Tuhan itu siapa? Apakah kita memposisikan, oh hamba Tuhan itu hanya pendeta saja? Lah kalau hanya pendeta saja, sekarang jemaat. Jemaat itu bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Iya kan? Kalau kita tanya lagi, hamba siapa? Jemaat itu. Ya kita dia hamba Tuhan. Di mata Tuhan itu bukan hanya statusnya pendeta ataupun siapa. Tapi di mata Tuhan kita tuh sama. Siapa yang melakukan firman? Apakah pendeta boleh menyakiti hambanya? Enggak boleh. Apakah jemaat boleh menyakiti hati pendeta kalau begitu? Kan enggak boleh juga, ya kan? Berarti kita itu sama. Cuma tugasnya beda. Satu disuruh ngomong. Suruh ceritain bagaimana Tuhan itu. Satu mendengarkan. Tetapi semua harus melakukan enggak? Harus. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita juga menyampaikan juga kita harus melakukan. Yang dengar juga harus melakukan. Sama kan? Sebenarnya kita di hadapan Tuhan sama.
Nggak ada status pendeta, hamba Tuhan itu, kemudian jemaat itu bukan hamba Tuhan. Ya nggak begitu. Kita ini semua hamba Tuhan. Jadi pertanyaan itu menurut saya nggak perlu dijawab. Karena kita tahu bahwa apakah pembenaran itu, dia ini cari pembenaran atau cari kebenaran kan gitu. Jadi kayaknya orang ini punya kejengkelan kan kalau pertanyaannya seperti itu. Kejengkelan ini loh yang harus disembuhkan. Karena kita jengkel sama satu orang nggak diperbaiki, di bawah terus jengkelnya. Pergi kemana-mana ngomongnya keluar kejengkelan kan. Jadi pertanyaan pun kita bisa rasa, orang ini lagi jengkel sama siapa nih? Gitu loh. Ini yang kita harus belajar. The wisdom to listen. You have to seek and understand and not just to be understood. To repair broken relationship, you can't just talk. You have to listen. Jadi kita bisa tahu. Pada waktu kita ketemu orangnya, kita dengerin. Dia tuh ngeluhnya apa sih. Kadang-kadang dia bisa muter panjang lebar kemana-mana gitu. Baru dikasih tahu. Oh dia maksudnya tuh itu. Ya udah. Kita tahu intinya. And then we can deal with that. Oke. Ini oke. Ya udah. Kalau saya salah, saya minta maaf sama kamu. Selesaikan. Udah saat itu selesai. Nah masalah masih disimpan terus sampai nanti. Itu kan masalah pribadi. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan dan menyelesaikan masalah, the ball is with them. Ya kan? Bolanya ada pada mereka, terserah itu mau diapain. Udah bukan pada kita lagi, tapi tanggung jawab kita. Kita sudah selesaikan. Kita sudah berlaku yang benar di mata Tuhan. We are doing the right things in front of God. That's the most important. Kita dibenarkan buat apa? Kita dibenarkan di mata manusia. Tapi kalau kita dikatakan benar di mata Tuhan, itu menyenangkan kita. Kenapa? Keselamatan datang dari Dia. Bukan dari teman-teman, bukan dari lingkungan kita yang mendukung kita. Wah kamu tuh benar. Bukan. Tapi apa yang dilakukan benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, you are a good servant. Itu yang kita harapkan. Karena keselamatan datang dari Dia, dari Tuhan. My dear brother and sister, take note of this. Everyone should quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Jadi cepatlah untuk dengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Jadi cepat-cepat kita ini langsung bereaksi dan marah. Sumbu pendek katanya, istilahnya gitu. Cepat marah, sedikit tersinggung, langsung marah. Nggak perlu seperti itu. Baiklah kita mendengar, kadang-kadang komunikasi itu kan begitu. Lebih banyak mendengar. Kadang-kadang anak yang berontak sama orang tuanya. Kadang-kadang orang melihat, anak kita kok gini ya, kok anak kita kurang ajar ya, anak kita kok begini, nakal. Tahu nggak apa yang dia keluhkan? Pernahkah kita dengerin dia tuh ngomong apa? Apa yang dia rasakan, apa yang dia itu pendam, kesalahan apa sih? Coba kita cari tahu. Begitupun anak kepada orang tua. Kenapa sih mama saya selalu marah? Kenapa sih papa saya selalu ngomongnya pedas? Coba kita cari tahu. Find out. Kenapa sih dia selalu begini dan begitu? Find out. Pasangan kita kenapa selalu begini dan begitu? Find out. Listen. Dengar. So we can learn when we listen. Yang terakhir adalah wisdom to forgive and be patient with people. Pengampunan kita bisa lakukan sendiri, nggak perlu dua orang. We have to forgive others to release us from the chains of hatred. Kita ini bisa melepaskan diri dari rasa kebencian, kebelenggu rasa benci itu. Dengan pengampunan, kita ini yang bebas, bukan orang itu. Orang lain, it doesn't matter with others. If they want to forgive us, it's their business. But we want to forgive to release ourselves. Untuk melepaskan diri kita dari jerat sakit hati. Karena sakit hati itu jadi penyakit. Disimpan buat kita juga nggak ada manfaat. Karena sakit hati itu kayak
kanker di dalam hati kita yang kapan-kapan bisa berkembang. Karena kesakitan hati ini meluapnya juga pahitnya itu keluar dari sikap kita. Itu yang membuat orang gak nyaman. Itu yang membuat kita irritated di lingkungan kita ada. Kenapa? Waktu kita keluarin kata-kata kita, perasaan kita, apalagi kita lagi tertekan, pasti ngomongannya tuh pahit. Karena ada sesuatu yang kita simpan pahit di dalam hati kita. Tekanan itu datang, kita jadi pahitnya keluar. Oleh sebab itu, forgive. And be patient. Sabar ini memang pelajaran seumur hidup kalau menurut saya. Kita ini perlu belajar sabar sampai kita dipanggil Tuhan. Gak ada orang yang benar-benar sabar. Kadang-kadang kita melihat orang, dia orangnya sabar banget ya. Itu dari luar. Kita gak tahu aslinya. Kita bisa lihat dari apa? Dari apa yang kita bisa lihat. Tapi Tuhan melihat hati orang sabar. Itu bukan berarti dia tuh nggak ngamuk-ngamuk. Belum tentu orang yang diam. Di air yang tenang bukan tidak berbuaya katanya. Banyak orang yang kelihatannya diam. Ternyata psikopat bunuh orang. Dia kan tenang gak pernah marah-marah kan. Tapi bunuhin orang itu apakah gak hatinya penuh dengan kemarahan? Itu orang yang diam loh. Nggak ada yang curiga orang itu bisa bunuh orang. Kenapa? Karena orangnya diam, nggak pernah ngamuk-ngamuk, enggak. Orang yang ngamuk-ngamuk justru nggak pernah bunuh orang. Tapi itu sama nggak baiknya. Patient, we have to learn how to be patient. Pernah doa minta kesabaran? Belajarnya gimana? Pasti datang orang yang menjengkelkan. Jadi kalau kita minta kesabaran, jangan berharap semua datang baik-baik. Itu mah bukan belajar. Dikasih orang yang jengkelin. Terus kita bagaimana belajarnya? Ya iya, praktekkan firman Tuhan. Ngampunin, dengar maksudnya apa, ya udah. Rilis gitu kan. Ngampunin udah biarin aja. Sabar itu. Kita nggak ngomong bukan berarti sabar. Sabar itu kita ada kayak balon, kita dimasukin angin, and then there is a time that we release the air inside the balloon, the relief. Kalau kita tekan terus, kalau kita nggak pernah lepasin itu, suatu saat balonnya akan meledak kan? Kayak 5 balon yang hijau itu, yang meletus itu. Karena tekanannya gak pernah dilepas. Meletus balon hijau. Itu karena yang balon hijau. There is no relief. Gak ada pelepasan udara itu gak ada. Diisi terus meletus jadinya. Orang bisa ngamuk, bisa membunuh orang, bisa menganiaya orang. Karena di hatinya penuh dengan kejengkelan. Sedikit kejengkelan ditambah sedikit lama-lama jadi bukit. Rilis. Oleh sebab itu kita belajar sabar itu rilis, melepaskan kejengkelan-kejengkelan itu. Kita coba mengerti orang lain, kita coba mengampuni, bukan coba, tapi melakukan pengampunan itu. Ngampuni orang tuh benar-benar ya sudah, memang orangnya gitu. Ya udah. Itu yang ngomong orang lain loh ya, bukan orangnya sendiri. Jangan saya memang orangnya begitu. Itu mah bukan itu. Kalau kita orang lain, kita ya udahlah memang orangnya begitu. Itu orang lain yang ngomong. Jadi orang mengerti kita, ya memang orangnya cablak gitu ya. Ngomongnya tuh sompral gitu, kemana-mana pakai kebun binatang keluar semua. Ya udah orangnya begitu. Jadi orang lain. Jangan kita yang mengklaim, saya memang orangnya begitu. Salah itu. Itu untuk orang lain. Kalau kita ketemu orang yang begitu, kita mengerti orang itu. Be patient and forgive people. Kita mengampuni orang itu karena memang orang itu belum bisa berubah. Jadi kitanya yang gak terbeban sehingga kekesalan itu gak disimpan. Jangan semua kekesalan ditaruh dalam hati. Tiap hari kesel sama si A, si B, taruh lagi. Ntar ketemu si Z yang gak ada urusannya. Kita juga lagi jengkel nih. Kena si Z juga. Akhirnya jadi musuh juga si Z.
Padahal dia nggak pernah apa-apa sama kita. That's why the relationship between you and others cannot be get along. Nggak bisa punya teman. Kenapa? Karena kebanyakan jengkel di saat ditaruh dalam hati. Be completely humble, gentle, and be patient, bearing with one another in love. Jadi kita harus punya rasa kasih yang dalam. Supaya apa? Kita bisa jadi sabar, kita bisa jadi lemah lembut, dan kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu kita nggak nuntut orang. Rendah hati itu kita mau rela merendahkan diri, nggak nuntut orang lain. Karena seringkali kita bisa berargumen dengan orang karena kita menuntut orang lain sesuai dengan apa yang kita mau. Kamu nggak boleh ngomong gitu dong. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti itu? Kan nuntut orang lain. Sudahlah, udah orangnya memang begitu. Sudah, forget it. Karena orang itu akan bawa attitude-nya kemanapun dia pergi. There's a people that make people happy wherever they go. Ya kan? Kita mau jadi orang itu kan? Wherever we go, everybody happy. Hey, wah, kamu ada, wah, seru nih. There's one kind of people that with hatred, the people happy whenever they go. Silahkan pilih. Mau jadi orang kelompok mana. Kalau kita mau pilih yang kedua, kumpulin terus. Kejengkelan, sakit hati, gak beres sama orang, sama ini gak pernah dibereskan. There is no forgiveness, there is no humbleness in heart, there is no gentleness in heart. Kita gak pernah lemah lembut sama orang, ngomongnya selalu nyakitin orang. Silahkan dipertahankan. Kita akan menjadi kelompok yang kedua. Whenever you go, everybody happy. Kita mau pilih? Pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira? Gak ada yang mau jawab ya. Boleh dipilih nanti di rumah. Pilihannya cuma 2 kok. Jadi saya ingin ulangi lagi. Wisdom to talk. Kita harus ngomong. Communicate each other. Yang kedua, wisdom to approach. Bagaimana kita mendekati untuk menyelesaikan masalah. Wisdom to speak the truth in love. Ngomongnya yang benar, tapi dasarnya kasih. Bukan menang atau kalah. Wisdom to listen. Dengerin orang tuh ngomong apa. Kadang-kadang orang gak bisa ngomong. Itu pokoknya ekspresinya marah aja. Kayak orang daerah tertentu. Belum bertengkar aja ngomongnya udah kenceng gitu. Apalagi kalau bertengkar kan ngomongnya gak jelas. Kita aja gak ngerti ngomong apaan sih. Udah ngomongnya cepet, logatnya begitu. Kita gak tahu maksudnya apa. We learn to listen. Untuk mengerti. Kadang-kadang pasangan kita juga begitu. Ngomongnya kalau lagi marah. Wah teriaknya kenceng. Tapi kita gak bisa dengar. Kenapa? Karena terlalu teriak. Listen. Yang terakhir. Forgive and be patient. Kita harus mengampuni dan kita harus menjadi orang yang sabar. Amin.